Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 3. Hari ini bertemu lagi bersama aku, Bu Ulfi. Kita hari ini akan belajar pelajaran fikih. Oke, buku fikihnya sudah disiapkan? Baik. Kita hari ini belajar pelajaran fikih tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Iya gitu. Pada bab sebelumnya kita sudah bahas tentang amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, terus sholat witir, terus berbanyak tadarus, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mengetahui apa saja sih keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita sebelum memasuki pelajaran, kita baca doa dulu ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berdoa, tangannya diangkat. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang buka bukunya halaman 108. Nanti ada beberapa tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terus juga segala kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang pertama dari keutamaan bulan Ramadan ini ada bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Oleh karena itu, sebentar lagi nih, kan kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Hamin berapa ya? 28 kalau nggak salah. Hamin 28 kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Kan sekarang udah mulai masuk bulan Sya'ban. Nah, kita nih sebagai umat muslim, sebagai orang muslim, jangan atau nggak boleh gitu menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini pahalanya sungguh sangat besar gitu. Makanya kita harus memanfaatkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini gitu. Terus yang pertama yang aku mau bahas adalah tentang bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Kita baca bareng-bareng ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, kitab suci Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah menurunkan kitabnya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia, obat bagi kaum mukmin, membimbing ke jalan yang lurus dan menjelaskan petunjuk-petunjuknya. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Allah dalilnya apa? Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 185.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu alayah. Ini sebenarnya ada lanjutannya lagi. Sampai sini aja. Lanjutannya itu kalau nggak salah faman kana minkum maridun. Gitu. Bisa dilihat di Al-Qur'an ya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya itu diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Jadi besok nih kita mau masuk bulan Ramadan, puasa ya. Belajar puasa, puasa maghrib. Kalau gak kuat ya gak apa-apa, puasa zuhur aja. Intinya latihan untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah besar, kalau sudah balik, itu sudah terbiasa untuk melakukan ibadah ini. Yang pertama, jadi keutamaan yang pertama yang di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam kita nih. Di dalam Al-Quran itu sudah ada pelajaran-pelajaran, sudah ada petunjuk-petunjuk bagi manusia. Terus juga Al-Quran juga merupakan obat gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi hatinya gelisah gitu, terus sedih, nah kita baca aja Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Jadi selesai kita baca Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang, maka hati kita menjadi tentram gitu. Jadi bukan nenanginnya bukan ke hal-hal yang buruk, tapi ke hal-hal yang baik. Misal kita lagi capek nih, habis belajar mungkin kepusingan gitu karena kebanyakan tugas, sih baca aja Al-Quran, obat penenang kita gitu. Misal suka surat apa? Suka surat Al-Waqiah, baca Al-Waqiah. Suka surat Ar-Rahman, baca Ar-Rahman gitu. Jadi bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat bagi kaum mukmin. Terus juga Al-Quran juga membimbing ke jalan yang lurus dan menjelaskan petunjuk-petunjuknya. Di Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana caranya beribadah yang baik, bagaimana caranya bermasyarakat yang baik, bagaimana caranya intinya terus juga tentang akhirat, tentang hari kiamat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya keutamaan yang kedua ada di bulan Ramadan ini adalah bulan dibelenggunya setan, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibukanya pintu-pintu surga. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada bulan Ramadan biasanya berkurang atau menjadi sedikit. Hal itu dikarenakan jin-jin jahat dibelenggu dan diikat dengan salasil. Seluruh ibadah yang dilakukan umat muslim untuk membersihkan jiwanya. Maka dari itu Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan tuh perbuatan yang jahat itu akan berkurang. Karena apa? Karena jin-jinnya pada diikat gitu, nggak pada bertebaran. Terus juga umat muslim, mereka pada sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwanya. Jadi kalau jiwa kita kotor, hati kita kotor, maka beribadahlah. Kan kalau kita sakit itu berobat ke dokter, sakit koreng, terus nanti diobatin sama dokternya obat koreng. Tapi kalau misalkan penyakit hati gitu, maka ibadahlah, mendekatkan diri kepada Allah. Niscaya penyakit hatinya akan sembuh gitu. Terus Allah kan tadi mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalil diwajibkannya puasa juga ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 183. Ada di halaman 109. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Disebabkan sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini ayat surat Al-Baqarah ayat 185 adalah dalil diwajibkannya puasa Ramadan. Terus ini juga ada hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ada kata-kata h.r itu artinya dibacanya hadis riwayat. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kita baca dulu ya atasnya. Ditutupnya pintu-pintu jahanam dan dibukanya pintu-pintu surga disebabkan karena pada bulan itu amal-amal soleh itu banyak dilakukan. Jadi yang tadinya pada main lah, yang tadinya pada menyanyiakan waktunya, mereka pada sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Terus ucapan-ucapan yang baik berlimpah, yakni ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan banyak dilafalkan oleh kaum mukminin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannati wa wuliqat abwabun nari wa sufidat asyayatin." Riwayat Muslim. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Jadi setan-setan itu diikat gitu. Nggak bisa ngeganggu manusia-manusia yang lagi pada sibuk beribadah. Selanjutnya yang ketiga ada keutamaan yang ketiga di bulan Ramadan ada ini, bulan penuh pengampunan. Jadi bulan suci Ramadan itu bisa disebut dengan bulan penuh pengampunan. Karena apa? Kita baca ya. Bulan Ramadan datang dengan segala kebaikan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Di antara kebaikan dan keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diampuninya dosa-dosa. Sehingga bulan Ramadan itu disebut dengan bulan ampunan. Hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu." Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang menegakkan bulan Ramadan dengan keimanan yang baik dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terus juga ada hadis riwayat lain dari riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salaha qabla ayyufarolahu." Artinya, silakanlah seorang laki-laki yang memasuki bulan Ramadan kemudian melaluinya sedangkan dosanya belum diampuni. Maka dari itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita siapkan diri kita dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, maafkan segala kesalahan orang lain, dan kita maaf kepada orang-orang yang sudah kepada orang-orang yang sudah kita sakiti mereka, gitu. Sehingga kita dapat beribadah, kita dapat berpuasa dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang ikhlas, tidak ada dendam, tidak ada iri hati intinya. Makanya kan biasanya kalau sebelum masuk bulan suci Ramadan tuh malamnya pada minta maaf gitu, maafin saya kalau udah salah. Supaya dia dapat tenang gitu ibadahnya dan nggak ada dosa-dosanya dia mengharapkan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kita hari ini kita mau bahas 3 keutamaan saja ya. Nanti pertemuan yang akan datang baru selesai bahas bab ini. Dan untuk tugas